Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-12. Pertemuan menguras emosi jiwa, Elsa dan Belina. Elsa berdiri menghadap dinding kaca. Pandangannya terus menuju pemandangan kota, sedangkan tangan kanannya memegang ponsel. Setelah berpikir tentang suatu hal, dia pun segera memainkan ponselnya. Memilih salah satu nama di kontak untuk dikirimi pesan. Saya Elsa. Mari kita bertemu. Ada yang ingin dibicarakan. Seseorang yang dikirimi pesan belum juga membalas. Elsa pun mengirim pesan kembali. Kita bicara secara baik-baik. Sisakan waktu buat kita bertemu. Kalau tidak, saya akan datang ke kantormu. Elsa masih sabar menunggu balasan dari orang yang dikirimi pesan itu. Meskipun, ada rasa belum siap untuk bertemu dengan orang itu. Baiklah. Kita bertemu di mana, dan kapan? Sigap, Elsa membalas pesan itu untuk memberitahu tempat dan waktunya. Elsa segera menyelesaikan pekerjaannya. Ada rasa tidak sabar untuk segera bertemu orang itu. Elsa pun mencoba menata hati agar tetap tenang. Sampai saat yang ditunggu tiba. Elsa menghela napas dalam. Lalu, segera menuju mobilnya. Elsa berniat pergi ke sebuah kafe. Setelah membelah jalanan kota, kini mobilnya sudah sampai di tempat parkir sebuah kafe. Elsa masih duduk di kursi kemudi dan mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi seseorang yang akan ditemuinya itu. Elsa pun membuka pintu mobil, lalu segera melangkah menuju kafe yang akan dijadikan tempat bertemu dengan seseorang itu. Elsa memilih tempat duduk di pojok. Seseorang yang ditunggunya belum juga datang. Seorang pelayan wanita mendekati dan menanyakan apa yang akan dipesannya. Nanti saja, saya masih menunggu seseorang. Elsa tersenyum ramah kepada pelayan wanita itu. Baiklah. Nanti kalau perlu sesuatu, jangan sungkan untuk memanggil pelayan di sini. Pelayan itu tersenyum, lalu pergi. Ada rasa gugup pada diri Elsa, karena orang yang akan ditemui dan diajak bicara adalah permisi. Seseorang yang Elsa tunggu kini berdiri di dekat meja. Ada rasa nyeri di hati Elsa saat melihat orang itu. Belina? Belina mengangguk, lalu tersenyum kepada wanita yang dianggap saingannya itu. Belina pun duduk. Kini, mereka duduk saling berhadapan. Elsa melihat ke salah satu pelayan wanita, lalu mengangkat tangan kanannya sebagai kode agar pelayan itu menghampirinya dan Belina. Sebaiknya kita pesan sesuatu dulu. Elsa mencoba tersenyum kepada wanita yang menjadi kekasih gelap suaminya itu. Pelayan wanita itu menyodorkan daftar menu. Silakan mau pesan apa? Orange juice saja, jawab Elsa dan Belina bersamaan. Pelayan itu langsung mencatat pesanan mereka. Mohon ditunggu dulu. Pelayan itu tersenyum ramah, lalu pergi. Ternyata, selain kita mencintai lelaki yang sama, selera minuman kita pun sama. Belina tersenyum manis kepada Elsa. Hati Elsa bertambah nyeri mendengar perkataan Belina. Elsa berusaha sabar dan kuat, karena dia tidak ingin nanti terjadi keributan di sana. Boleh saya bertanya? Elsa mengangkat kedua alis. Besar harapannya agar Belina mau diberi pertanyaan dan mau menjawab setiap pertanyaan darinya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Elsa menghela napas dalam. Apa yang membuatmu bisa mencintai suami saya hingga rela mau menjadi kekasih gelapnya? Pikiran Belina menuju Edwin. Lelaki yang sudah mengisi hati dan membuatnya tidak ingin kehilangan lelaki yang sudah berkeluarga itu. Karena dia berbeda dari lelaki lainnya. Di saat lelaki lain mendekatiku karena fisik dan harta, tapi dia tidak. Aku rela menjadi kekasih gelapnya karena aku tidak ingin kehilangannya. Belina mengalihkan pandangan ke kanan, lalu mengusap sudut matanya. Elsa mengedipkan mata sedikit lama. Elsa terus menahan nyeri di dalam dada dan terus menahan emosi. Pelayan wanita yang sebelumnya mencatat pesanan mereka, datang membawa 2 gelas orange juice. Lalu, meletakkannya di meja. Setelah pelayan itu pergi, Elsa bertanya, apakah kamu tidak memikirkan perasaan istri dari lelaki yang kamu cintai itu? Apalagi, lelaki itu sudah memiliki seorang putri. Sebagai sesama wanita, kenapa kamu bisa tega?
Aku tahu dia sudah beristri dan memiliki seorang putri yang cantik. Tapi, apakah salah bila aku ingin memperjuangkan perasaanku? Memperjuangkan perasaan hingga melupakan bahwa itu dapat melukai hati orang lain. Ada rasa sedikit kesal di hati Belina setelah mendengar pertanyaan Elsa. Namun, dia mencoba tidak memperlihatkan rasa kesalnya itu. Aku tidak peduli dengan hal itu. Lagian, kamu masih bisa memiliki Mas Edwin. Kenapa hatimu harus terluka? Belina meminum orange juice. Kamu cantik, memiliki jabatan sebagai direktur, bergelimang harta, pintar, tapi sayang kamu itu egois. Elsa pun meminum orange juice. Rasa kesal di hati Belina bertambah. Aku tidak egois. Aku hanya ingin memperjuangkan cinta kepada Mas Edwin yang semakin hari semakin dalam. Elsa terus berusaha menahan emosinya. Elsa benar-benar tidak ingin terjadi keributan di sana, karena baginya setiap masalah bisa diatasi tanpa emosi. Belina, apakah kamu tahu hakikat cinta? Belina sedikit memajukan badannya. Cinta itu harus diperjuangkan. Tidak peduli sebesar apapun rintangan yang akan dihadapi. Elsa pun sedikit memajukan badannya. Dan cinta juga tidak harus memiliki. Ada saatnya kita harus melepaskan, jika memang cinta itu tidak bisa kita miliki. Aku tidak akan pernah melepaskan Mas Edwin. Belina berkata dengan nada menekan. Mas, wanita macam apa yang kamu cintai ini? Aku benar-benar tidak percaya, Mas Edwin bisa jatuh cinta kepada wanita seperti Belina, batin Elsa. Aku tahu kamu tidak akan melepaskan Mas Edwin. Tapi, gimana kalau kita membuat sebuah kesepakatan? Elsa menyipit. Kesepakatan apa? Kamu tetap bisa menjadi istri Mas Edwin dan aku tidak akan meminta Mas Edwin meninggalkanmu. Tapi, kamu juga jangan menyuruh Mas Edwin meninggalkanku. Kamu bisa memiliki raganya dan aku hatinya. Bukankah itu sudah adil? Wanita macam apa yang sedang kuajak bicara ini? Apakah dia tidak bisa berpikir secara jernih? Oh, Mas Edwin, kenapa selera wanitamu menjadi seperti Belina ini? Tanya Elsa dalam hati seraya menggeleng pelan. Atau, aku menjadi adik madumu saja, gimana? Belina tersenyum seolah-olah tidak memiliki kesalahan. Adik madu? Tanya Elsa pelan. Belina mengangguk cepat. Kita bisa hidup berdampingan bukan? Kamu tenang saja. Aku akan menjadi adik madu yang baik. Ini sudah keterlaluan. Apakah dia benar-benar sudah diperbudak oleh cinta? Tanya Elsa dalam hati seraya menatap tajam Belina. Belina tertawa kecil, karena merasa terhibur dengan ekspresi wajah Elsa. Hei, aku hanya bercanda. Kenapa kamu menganggap perkataanku ini serius? Ini tidak lucu, Belina. Elsa berkata dengan nada menekan. Belina berdecak-decak seraya menggeleng pelan. Apakah kamu tidak bisa diajak bercanda? Kalau iya, pasti hubunganmu dengan Mas Edwin sangat membosankan. Benar kan? Lama-lama aku bisa sakit jiwa bila terus berbicara denganmu, Belina, batin Elsa yang mulai muak dengan perkataan Belina. Belina kembali meminum orange juice. Lalu, mengukir senyum kepada Elsa yang mengalihkan pandangan ke lantai. Jika hubungan kalian tidak membosankan, Mas Edwin tidak akan berpaling darimu. Kenapa kamu masih belum juga menyadari akan hal itu? Benarkah itu, Mas? Apakah hubungan kita itu membosankan? Tanya Elsa dalam hati. Elsa berusaha menahan air mata agar tidak sampai menetes. Menangislah dan jangan berpura-pura kuat. Belina tersenyum kecut. Lagian, Mas Edwin tidak akan pernah meninggalkanmu dan Kia. Seharusnya, kamu tenang saja. Elsa kembali menatap tajam Belina. Kalau kamu tahu Mas Edwin tidak akan meninggalkan istri dan putrinya, kenapa kamu masih mau menjadi kekasih gelapnya? Bukankah itu sama saja membuat hatimu terluka? Bukankah kamu juga berpura-pura kuat saat ini? Ada gemuruh di hati Belina setelah mendengar deretan pertanyaan dari Elsa. Tatapan tajam mereka saling beradu. Jadi, daripada hatimu semakin terluka karena tahu Mas Edwin tidak akan pernah bisa bersamamu, lebih baik segera akhiri hubungan gelap kalian itu. Aku tidak akan pernah mengakhiri hubunganku dengan suamimu. Karena aku sangat mencintainya. Dengarkan itu. Benar-benar sudah hilang akal wanita di depanku ini.
Entah kenapa Mas Edwin bisa jatuh cinta dengan wanita yang tidak bisa berpikir jernih seperti Belina ini, batin Elsa. Lalu, dia menghela napas dalam. Bagaimana bila nanti hubunganmu itu diketahui oleh kedua orang tuamu? Apakah kamu tidak pernah memikirkan itu? Apakah kamu siap bila nanti terjadi hal-hal buruk kepada Mas Edwin? Belina terdiam. Entah jawaban apa lagi yang harus dilontarkan olehnya. Selama ini, dia merahasiakan hubungan gelapnya itu dengan Edwin. Tidak mungkin juga bila harus memberitahu kedua orang tuanya. Saya tahu, orang-orang seperti orang tuamu itu pasti menginginkan putra-putrinya menikah dengan orang yang sederajat. Sudah dipastikan, hubunganmu dengan Mas Edwin tidak akan pernah direstui. Apalagi, Mas Edwin sudah berkeluarga. Senyuman terukir di bibir Elsa. Ada rasa bahagia karena menurutnya Belina dan Edwin tidak akan pernah bisa bersatu. Belina hanya bisa menahan sakit di hatinya. Belina pun berusaha agar tidak sampai air matanya menetes, karena tidak ingin terlihat menderita di depan Elsa. Sudahlah, Belina. Daripada kamu terus menahan sakit di hati, lebih baik lepaskan Mas Edwin. Kamu masih muda, cantik, dan bergelimang harta. Kenapa tidak cari lelaki yang sepadan saja? Kamu pikir di luar sana ada lelaki yang lebih baik dari Mas Edwin? Belina mengangkat kedua alisnya. Akan selalu ada lelaki yang baik dan dia sederajat denganmu. Kamu hanya perlu bersabar agar dapat dipertemukan dengan lelaki seperti itu. Elsa mengambil selembar uang Rp100.000 di dompetnya. Lalu, diletakkan di meja. Sepertinya, pertemuan kita sampai sini dulu. Tolong, tinggalkan Mas Edwin dan jangan menjadi duri dalam rumah tangga orang lain. Hatimu hanya akan semakin terluka bila terus melanjutkan hubungan gelap dengan suami saya yang sudah jelas tidak akan bisa menikahimu. Elsa pun pergi meninggalkan Belina. Rasa kesal dan sakit di hati Belina semakin bertambah. Kini, matanya mulai mengembun. Belina pun menghapus air matanya dan berniat pergi dari kafe itu. Belina, sapa seorang lelaki yang pernah bertemu dengannya saat di sebuah restoran mewah milik teman ayahnya itu. David? Apakah dia melihat pertemuanku dengan Elsa? Tanya Belina dalam hati. David, sedang apa kamu di sini? Ini kafe milik saya. Jadi, saya hanya ingin berkunjung saja. Oh, aku baru tahu kalau ini kafe milikmu. David melihat ke meja. Lalu, kembali menatap Belina. Tadi saya sempat melihatmu dengan seorang wanita, tapi dia lebih dulu pergi. Apa kalian ada masalah? Oh, itu. Dia ada urusan lain. Jadi, harus segera pergi dari sini. Belina tersenyum canggung. David mengangguk-angguk. Bagaimana kalau kita bicara sebentar? Bukankah kita baru bertemu lagi? Maaf, iya, aku harus segera pulang. Mungkin lain kali saja, tolak Belina dengan nada pelan. Sayang sekali. Padahal, saya ingin berbicara denganmu. Boleh saya antar kamu pulang? Tidak perlu. Aku bawa mobil sendiri. David mengangguk. Ya sudah. Hati-hati di jalannya. Salam untuk Pak Temi. Belina mengiyakan, lalu melangkah pergi dari kafe itu. Belina pun merasa lega karena David tidak bertanya hal lainnya tentang pertemuannya dengan Elsa. Elsa yang sudah berpenampilan seksi dan wangi duduk di ranjang. Pikirannya masih tertuju saat di kafe bersama Belina. Elsa masih merasa tidak menyangka perihal pertemuannya dengan Belina. Bertemu dan berbicara langsung dengan kekasih gelap suaminya itu. Meskipun Belina membuatnya emosi, tapi dia bersyukur bisa menahan emosi saat di sana. Entah kalau dia pemarah, mungkin sudah terjadi hal yang tidak diinginkan di sana. Sedang memikirkan apa, sayang? Tanya Edwin yang baru keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju ranjang. Lalu, duduk di samping sang istri. Sedang memikirkan pertemuan antara istri sah dan kekasih gelap suamiku di sebuah kafe tadi sore. Edwin melebarkan mata. Ada rasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat mereka bertemu. Apakah kamu sudah bertemu dengan Belina? Edwin menatap serius istrinya. Sedangkan, pandangan Elsa masih tertuju pada selimut putih. Elsa mengangguk. Apakah dia sudah hilang akal, Mas? Apa maksudmu?
Kenapa dia tidak mau mengakhiri hubungannya denganmu, Mas? Apakah dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi bila hubungan kalian diketahui banyak orang terutama kedua orang tuanya? Elsa mengalihkan pandangan kepada Edwin. Aku tidak tahu hal buruk apa yang akan menimpa suamiku yang sangat kucintai ini bila hubungan kalian sampai terbongkar. Apakah kamu berniat membongkar hubungan gelapku dengan Belina? Edwin menatap istrinya dengan tatapan sendu. Aku tidak akan membongkarnya, Mas. Aku hanya ingin hubungan gelap kalian segera diakhiri dan Mas kembali mencintaiku. Itu saja. Mata Elsa mengembun. Lalu, air mata itu tidak bisa lagi dibendung. Edwin menghapus air mata istrinya itu. Lalu, mendekap Elsa yang air matanya semakin deras. Apa yang membuat Mas mencintai Belina? Dan apa yang harus kulakukan agar hati Mas kembali mencintaiku? Edwin belum juga menjawab pertanyaan Elsa. Dekapannya semakin erat, tapi tetap saja itu masih terasa hambar. Hatiku sangat sakit, Mas. Kupikir, mencintai Mas akan selalu indah. Tapi kenapa sekarang teramat sakit, Mas? Sayang. Maafkan aku. Mata Edwin mulai mengembun. Elsa melepaskan dekapan Edwin. Maaf saja tidak cukup, Mas. Akhiri hubungan gelap kalian itu, sebelum terjadi hal buruk kepadamu, Mas. Edwin menunduk seraya menjatuhkan air mata. Digenggamnya kedua tangan sang suami oleh Elsa. Mas, aku benar-benar cinta dan peduli padamu. Aku tidak ingin hal-hal buruk menimpamu. Belina dari kalangan orang yang sangat kaya. Keluarganya bisa saja melakukan apapun untuk memisahkan kalian dan bisa saja nyawamu yang menjadi taruhannya, Mas. Air mata Elsa semakin mengalir deras. Tolong, Mas. Percayalah padaku. Ini demi kebaikan bersama. Besambung.